acara Duta, diskusi tentang kita. Nah, kali ini saya Via Yosa akan memandu acara Duta dengan tema LGBTQ. Kenapa sih? Nah, dengan narasumber yang super duper kece yaitu ada Hani dan Gilang. Oh, Gilang. Oke, ada Hani dan Gilang. Nah, halo guys, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bapak yang di ujung, punten Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Wah, luar biasa kan? Sehat. Sehat ya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat. Dan dilindungi oleh Allah. Amin, dan dilindungi oleh Allah. Nah, kan selama pandemi ini semuanya serba online. Selain sekolah online, kalian ngapain aja sih? Belajar online. Kan udah Pak, belajar online. Beda. Sekolah online dan belajar online itu beda ya Pak ya? Kalau belajar online dari Google. Oh gitu. Kalau Sekolah online? online ngirim tugasnya dari WA. Oh gitu. Oke, kalau Hani apa nih? Kalau misalnya sekolah daring itu sih lumayan membosankan karena nggak ada sesuatu yang Ini sedikit curhat. kadang kita apa ya kan. Oke. Udah buka-buka aja. Tapi sekarang alhamdulillah udah tatap muka lagi. Oh ya, alhamdulillah, dan selalu ikuti protokol kesehatan ya. Iya. Nah, oke guys, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah sahabat genre berikan di Instagram, sebelumnya kita minta dulu dong kepada narasumber kece kita untuk memberikan statementnya tentang LGBTQ. Nah, siapa dulu nih? Ayo silakan. Oke, karena lagi sports ya udah Hani. Nah, sekarang kita bahas LGBT kan ya Kak. Iya, bener banget. Jadi LGBT itu sendiri merupakan suatu penyimpangan seksual. Nah, kalau Sumatera Barat nih nomor 1 ya Kak di Iya. Indonesia kasus LGBT. Nah, kemarin Via itu sempat searching di Google, dilansir dari wartakota.tribunnews.com, bahwa di situ dijelaskan bahwa Sumatera Barat adalah daerah nomor 1 tertinggi kasus LGBT tingkat tingkat Indonesia, maaf, dengan kasus totalnya ada 18.000 orang. Kalau menurut gua sih ya nggak jauh beda sebenarnya. Iya benar sih, itu suatu pencapaian yang buruk sih. Tapi kalau menurut gua sih ya, kenapa itu tuh bisa terjadi? Itu ada beberapa hal gitu yang mempengaruhinya. Salah satunya sih pergaulan. Karena pergaulan itu salah satu dampak dari bukan dampak sih, apa namanya, awal gitu. Awalnya faktor pertama itu dari pergaulan. Gak mungkin dong tahu-tahu lahir-lahir udah suka sama cowok kan, gak mungkin. Benar. Nah, sahabat genre, mungkin sahabat genre udah nggak sabar lagi nih pengen tahu jawaban-jawaban dari narasumber yang super duper kece ini. Dan langsung aja kita jawab pertanyaannya, yaitu yang pertanyaan pertama dari @manan. Bagaimana? Oh iya, maaf. @manan_. Bagaimana kita mengetahui bahwa seorang itu LGBT dan bagaimana dampaknya jika menyebar? Nah, gimana nih? Kalau menurut gue sih ya, awalnya pasti ada sebab, ada penyebab, pasti ada dampaknya dong. Jadi kita bahas tentang awal penyebabnya dulu. Dia LGBT ini mulainya sih dari pergaulan dong, karena di mana-mana juga pergaulan itu pasti dari situ awalnya gitu, memberikan dampak dong. Gak mungkin juga tahu-tahu lahir-lahir langsung suka, nggak mungkin. Jadi gini guys, gini bro. Nah, kalau kita bisa lihat dari kebiasaannya. Kebiasaannya tuh kayak misalkan dia berteman tapi melebihi gitu, berteman tapi melibatkan perasaan. Nah, di situ tuh biasanya kayak dia sampai merasa kehilangan gitu, padahal cuma sahabat doang gitu, tapi dia merasa kehilangan gitu. Biasanya sih seperti itu. Iya, juga aturannya kan kalau misalnya rasa itu kita sukanya ke lawan jenis ya. Tapi kalau sekedar mengagumi dia, lo ganteng. Ya wajar. Aja. Tapi kalau lo ganteng banget, ya minta nomor WA aja dong. Parah lu. Udah. Kalau misalnya Via minta WA dong, itu kan biasa ya. Tapi kalau Enggak juga, dia kakak kelas. Udah kerja. Udah kalau itu sama Nika, nih kamu cantik banget sih. Udah dapet cuma minta WA dong, itu kayaknya udah terlalu ambigu. Seperti ditanyakan. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih dampaknya jika menyebar? Nah, dampaknya sih. Pertama ya, LGBT ini memiliki dampak negatif, itu salah satunya yang besar nih ya, kayak penyakit HIV/AIDS gitu. Bayangin deh, HIV/AIDS itu loh. HIV/AIDS itu berat geng, udah kayak corona. Iya. Masuk lah. Dan HIV/AIDS ini belum ada obatnya ya kan? Iya, Bisa bahaya banget guys. Belum ditemukan. Belum ditemukan sampai sekarang. Semoga ya ada. Ya, semoga aja.
kabar gembira buat kita semua. Kulit magis. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @dela_mrtcr_ dan @trizulfi. Nah, pertanyaan adalah apa faktor seseorang menjadi LGBT dan apakah LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa? Oke, Hani dong, tadi udah teraskan. Oke. Salah satu faktor penyebab LGBT itu bisa kita lihat yang pertama dari faktor Ya, keluarga. salah satunya ya. Salah satunya dari keluarga broken home. Itu kebanyakan ya. Ya, karena kadang-kadang bukan kadang-kadang sih mayoritas Ya, mayoritas. keluarga broken home ini kekurangan kasih sayang. Iya, jadi dia mendapatkan Sayang itu dari orang lain. perhatian dari orang lain. Keseringan curhat itu biasa. Lu Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah Termasuk penyakit gangguan jiwa. iya gangguan mental dong. gangguan mental? Karena nggak mungkin ya kan pelaku atau korban LGBT itu dapat saya LGBT itu dari lahir, nggak mungkin ya kan? Karena yang Maha Kuasa pun menciptakan kita tuh sempurna ya kan, berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan, Al-Maidah. berpasang-pasangan. Jadi nggak mungkin. Ayat. Iya, benar banget karena keluarga ini emang faktor yang besar sih, cuman nggak semua kan. Ya, kan Rata-rata. Ya, Punya. rata. Nah, oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @gilang Antonio. Pertanyaannya itu apa yang membuat orang memiliki kelainan ketertarikan seksual? Nah, mana yang jawab? Ganti dong dia lagi nanti dulu. Oh ya udah, gila, peras dong. Gue lagi. Tadi kan udah aku ya. Gilang nih, kebetulan sama Gilang. Apa tadi pertanyaan dari jawabnya gitu? Apa yang membuat orang memiliki kelainan ketertarikan seksual? Ya karena seperti yang gue bilang di awal tadi kan, seperti dari pertemanan dong. Dia pasti awal mula dari pertemanan, nggak mungkin dong tahu-tahu gue langsung suka gitu sama itu. Pasti dari pertemanan dong. Iya. Mulai dekat sampai melibatkan rasa. Iya Benar benar. banget. Bukan rasa yang pertama. Oke. Pertemanan itu. Oke guys, jadi kalau berteman kudu hati-hati. Ya. Jangan-jangan temannya LGBT lu tanya. Iya, nah, Jangan ditanyain kita aja yang mau. Ya kalau kita merasa boleh juga iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari @salvis02. Kenapa remaja menjadi sasaran LGBT? Nah, menarik nih. Nah, Kenapa remaja menjadi sasaran? remaja ya kan? Iya. Remaja itu waktu atau saat Berarti. mencari jati diri. Iya betul masuk. Jati diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Masuk karena kayak gini nih biasa mencari jati diri gitu. Orang yang cenderung hidupnya dari kecil itu dibully, jadi orangnya jadi rendah diri. Gua yang sering dipuji jadi orangnya nggak tahu diri. Gitu. Aduh. Enggak, maksudnya sangkut pautnya dari LGBT ke remaja tuh karena bukan labil sih. Iya. Remaja itu bukan labil, tapi sasaran empuk gitu. Dia belum bisa memilih mana yang baik dan benar buat dirinya gitu. Jadi pengaruh teman itu begitu besar gitu. Iya, dan Efek rasa ingin perbedaan. tahu, ya, rasa Iya, ingin tahu, rasa ingin ya. tahu, mencari jati diri. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @piltabrata. Kenapa sih bisa seseorang menyukai sesama jenis padahal hewan saja tahu dengan pasangannya? Apa penyebabnya? Mantep nih. Kenapa gua lagi? Ya udah, ngomong Pak. sadar diri tuh. Kan nggak bilang gitu. Udah, Hani. Enggak. Kamera zoom. Buat lo yang ngasih pertanyaan. Pucet. Bagus. Sulit pertanyaannya, Bos. Aduh, kenapa? Gimana ya? Kalau kita kayak seperti kita sandingkan ke yang lain gitu, kenapa hewan aja tahu gitu? Karena seperti gini lah, kayak kita tahu narkoba itu apa gitu, memberi dampak negatif gitu bagi kita. Tapi kenapa kita tetap pakai narkoba gitu? Itu tergantung pola pikir masing-masing dong. Kadang-kadang ada yang menganggap LGBT itu hak asasi gitu. Karena itu suatu pilihan gitu. Jadi dia beranggapan bahwa itu hak gua. Lo sama gua tuh sangkut pautnya apa yang ngelakuin gua? Ada nggak dampak efeknya ke lo? Sebenarnya dampaknya kepada orang itu tuh berat, menular. Iya. Bener banget menular. LGBT itu menular.
misalkan nih ada si korban. Jadi si korban ini kayak seperti merasa kayak seperti trauma. Pasti ada di benak, di psikisnya itu merasa kalau dia tuh pernah dizolimi gitu. Jadi dia akan seperti membalas dendam. Iya, sama kayak gitu juga. Gua harus cari penerus gua. Gua harus mencari, harus membuat lo harus ngerasain Apa yang gua gua rasain, gitu. iya. Awalnya memang curhat-curhat sama teman. Bener banget. Karena emang bahaya banget dia, karena dari korban aja juga kayak punya dendam tersendiri. Kayak dendam ya gitu. kan? Itu jadi kayak gua harus ada nih orang yang harus merasakan apa yang gua rasakan gitu kan. Seperti balas dendam, azab kubur itu film azab kisahnya kayak siang dulu. Oke, dari selanjutnya dari @evinza Sukma. Bagaimana bisa seseorang yang dikenal baik terkadang adalah seorang LGBT? Wow. Oke, kita gimana nih? Waduh, gua gak pernah punya teman kayak gitu kan. Kita nggak tahu mereka baik. Nah, tujuannya emang baik itu awalnya. Gak mungkin dong kayak dia suka misalnya let's be, dia suka sama Hani lah misalnya. Gak mungkin dia memperlakukan Hani semena-mena. Iya benar banget. Jadi dari langsung ke the point gitu ya. ya, Berani banget. dari perlakuan baik tuh, tapi kita sebagai remaja harus bisa memilah perlakuan baiknya kayak mana nih. Gua nggak jauh beda sih, kalau dia kan memilah, gua memilih. Asik. Udah lanjut dong. Oke, siap. Nanti kita harus pandai memilah dan memilih ya. Kalau memilah Hani memilih sih Pras. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @Sandi Isyad. Wah, senior di Nusa Genre nih. Oke, bagaimana kita sebagai seorang remaja menanggapi LGBTQ, sedangkan setiap sesuatu memiliki hak dan kewajiban? Ada hak, tetap aja ada sesuatu perbuatan itu pasti ada penyebabnya dong. Meskipun itu hak, tetapi kalau memberikan dampak buruk yang besar kepada diri kita, kenapa lo nggak jauhin dong? Iya. Kita tahu dampaknya merugikan banget. Jelas dampaknya jelas, wah itu bukan main-main nih. Obatnya belum ditemukan loh. Iya, lo nggak takut? Si abang nih, abang nggak takut? Sedih tadi gua lupa. Sedih loh. Abang, ya, mungkin abang nggak, abang cuma bertanya. Iya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @jasmine_saraswati. Di cycle pertemanan perempuan yang sering terjadi panggilan beb, sayang, apakah itu termasuk LGBT kak? Wow, gimana nih guys? Sebenarnya ini 50-50 ya kan. Kalau misalnya kita sih, nah ini ya kak, sama kayak yang tadi, kita harus pandai Memilih. Nah, dia karena manggil beb, sayang, segala macam. Kalau misalnya yang ciri-ciri lesbi nih, ya cewek itu kan otomatis dia nggak kasar ya kan, Kak? Lembut, cewek lembut. Iya, aku kasar. Nah, jadi di situ kita lembutnya dia ke kita tuh harus pandai kita pilah. Ini dia gimana sih sebenarnya? Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Kata beb gitu, sama kata tergantung sih. Bagaimana ia mengungkapkan kata beb itu, apakah hanya sekedar ada beberapa kata yang kasar pada tempatnya, namun ada juga kata itu tidak menjadi kasar gitu, kayak beb gitu, sekedar memanggil, kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Aku sering memanggil beb. Iya, kadang-kadang ada perempuan gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menggunakan perasaan itu yang dipertanyakan. Nah itu dia tadi, memilah. Itu tidak termasuk LGBT gitu, bukan tidak termasuk gitu sebagai perbuatan itu. Tapi itu tuh seperti kayak gerbang gitu. Awal mulanya tuh di situ gitu. Pertama-tama mungkin beb, lama-lama dekat-dekat gitu. Jadi LGBT. Oke. Kalau di Zoom tadi bagus. Oke guys. Pertanyaan selanjutnya dari @farkaljundi _. Oh, kenal ya? Oke. Halo. Apakah para Apa? pelaku LGBT menerima keadaan dirinya sendiri? Oke. Siapa nih? Mungkin Pras. Panggilan. Kalau menerima ya, iya dong. Pasti dia tuh menerima kalau dirinya tuh LGBT, karena nggak mungkin dong dia melakukan LGBT tapi dia nggak mau gitu. Pasti semua itu ada kemauan dong. Tapi di kemauan itu pasti ia merasa sesuatu perbuatan yang salah itu pasti akan merasa seperti ada keganjalan dalam hati, pasti deh.
pasti. Tapi kalau lo berbuat baik pasti kayak seperti nggak ada slow aja, lepas semuanya gitu. Tapi kalau lo buat perbuatan yang jelek pasti lo tuh ngerasain kalau kalau gue ketahuan gimana, pasti kayak gitu. Jadi itu tuh seperti kemauan sendiri, itu ikhlas gitu. Nggak mungkin dong kayak gue mau ngajak LGBT dia tapi dia nggak mau. Sesuatu yang dilakukan berdua pasti akan ada kemauan gitu, kemauan berdua. Nggak mungkin terjalannya sesuatu yang dua pihak tapi satu pihak aja yang mau, itu nggak mungkin. Oke, sepes ya? Suka sama suka. Ah, Oke guys, pertanyaan selanjutnya dari @valeri FLN underscore. Pertanyaannya adalah, kenapa hari peringatan intimidasi LGBT ini dianggap penting? Luar biasa nih Geruduk pertanyaan. Sebenarnya benar Kak, karena dalam kegiatan itu kita bukan menyalahkan orangnya, kita menyalahkan LGBT-nya. Nah, dalam gerakan tersebut kita bukan orang-orangnya itu nanti jadi melibatkan pelaku dong. Orang yang tidak melakukan LGBT, apakah ada pengaruhnya dengan hari itu? Tidak, karena dia tidak melakukan LGBT. Kenapa? Kita tidak mempermasalahkan intimidasinya. Kita menyalahkan orang yang LGBT. iya benar. Berarti kayak kita tuh menolak gerakannya ya, bukan betul. bukan menolak orangnya. Akhirnya kita kalau ada orang itu kita rangkul biar Ya, kita dia sadarkan bisa. gitu. Bukan Itulah dia genre. Oh, genre guys, saya mau Iklan genre sedikit. guys. Nah, itu dia guys pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat genre tanyakan ke kami. Nah, untuk lebih gregetnya nih, sebagai penutup kita minta dong closing statement dari sumber dan super duper kece ini. Ayo, siapa? Monggo dulu. Saya dulu dah, siapa dulu? Oke. Nah, untuk closing nih Kak, Ya, benar. LGBT, sedangkan kita tahu LGBT itu penekanan sekali lagi ya Kak ya, nomor 1 loh sumber di Indonesia Kak. Dan kita juga tahu nih aturannya, kalau ada teman kita siapapun itu, bukan yang kita jauhi, bukan kita tinggalkan, jadi kita rangkul. Ayo, Mari. terlambat loh. Ya kan? Ayo, mari segera. Ayo dong. Oke. Kalau Pras nih, gimana nih Pras? Closing dari gua nih, LGBT jauhi. Karena kenapa? Pasti lu bertanya nih, kenapa gua gini nih? Kalau gua gini, 2 anak cukup.